Cerita berawal dari suasana pegunungan Alpen dengan segenap keindahan plus berbagai macam jamur yang kaya akan nutrisi. Si bocil pun begitu happy karena selain berlibur, ia bisa panen jamur banteng kesukaannya. Tapi karena si ibu sudah bosan dengan yang namanya banteng, ia menyuruh anaknya mencari jamur yang mirip belalai anoa. Seorang remaja sengaja menunjukkan si bocil ke lokasi jamur yang dicarinya, hingga gadis manis ini pun memanen jamur anoa sebanyak-banyaknya. Penemuan kerangka manusia akhirnya mendatangkan pihak kepolisian. Lalu dari hasil penelitian, seorang anggota berkata bahwa kerangka yang ditemukan si bocil sudah 30 tahunan terkubur tanah. Investigasi pun berlanjut dengan mencari data-data orang hilang di kota ini. Lalu tiba-tiba si bocil menunjuk foto seorang remaja bernama Albert yang begitu mirip dengan si remaja tadi. Pak polisi heran dong, karena Albert dinyatakan hilang 30 tahun yang lalu. Kemudian kita mundur ke 30 tahun sebelumnya, ketika warga di kaki pegunungan Alpen dihebohkan oleh kematian seorang pendeta muda. Karena bagaimana gak heboh, sang pendeta ditemukan tewas dalam keadaan bundir. Jezus. Is een dunkle kracht. Selang beberapa saat, seorang pendeta senior membahas kejadian tragis ini sebagai bentuk dari kejahatan iblis. Meskipun belum terungkap alasan kelakuan juniornya, semua orang sepakat untuk langsung menguburkannya sebelum aib di desa mereka ini menjadi viral. Het is een kracht wo God is met huiseranisme tegen de willen Gottes. Zo'n beker weg. Seseorang yang misterius diam-diam menyaksikan kesibukan Pak Polisi bernama Rus yang sedang turut membantu pemakaman. Bahkan orang ini terus mengikuti Rus, si Pak Polisi teladan kebanggaan desa ini. Wanita yang kita sebut saja Alice ini langsung dibawa Rus untuk mendapatkan pertolongan. Sementara teman Rus menemukan sebuah patung yang tadi sempat terjatuh dari genggaman Alice. Kayak kenal? Rus paling gak bisa diam kalau menyangkut keselamatan wanita, meskipun tampilan Alice sangat bujil melebihi gembel. Lalu ketika Alice sadar, Rus memintanya untuk bersabar karena ia sudah memanggil seorang mantri. Zo slecht ziet er gar niet goed. Om ons glas wassen. Pak Menteri menduga Alice adalah seorang ODGJ yang baru lepas dari rumah sakit jiwa. Karena selain tidak berbicara, perilaku Alice layaknya Tarsanwati yang baru pertama kali melihat manusia modern. Akan tetapi Rus menolak saat Pak Menteri menyarankannya untuk membawa Alice ke RSJ. Ze zweet niet. Kemudian kita beralih ke sebuah penginapan milik temannya Rus ketika seorang warga sedang ngomongin sosok wanita udik yang sempat ia lihat sewaktu di hutan. Begini ceritanya. Para warga mengait-ngaitkan wanita misterius itu dengan Alice yang memang sedang menjadi bahan obrolan warga desa. Namun semua orang langsung terdiam ketika Rus memesan satu kamar untuk menempatkan Alice. Wanita yang bernama Teres ini meminta Rus agar jangan asal nyomot orang asing. Apalagi ia merasa Alice berasal dari gunung, tempat di mana saudaranya yang jago bikin patung tinggal. Lalu ia menyuruh Rus untuk menemui saudaranya. Kali aja mereka mendapatkan jawaban siapa Alice yang sebenarnya. Danke. Para warga mulai menentang Rus karena mereka menganggap Alice adalah pembawa sial bagi desa mereka. Akan tetapi Rus gak peduli dan akan mengikuti saran Teres untuk menemui saudaranya. Sebelum berangkat, Rus menyembunyikan Alice di kantor polisi. Lalu ia meminta Alice untuk menunggu selama ia menemui saudaranya Teres yang bernama Erwin. Sampailah Rus di tempatnya Erwin, si peternak gak ada kemajuan yang biasa tinggal dengan keponakannya. Tapi sayang, Erwin dan keponakannya sedang tidak berada di rumah mereka. Erwin!
Rus akhirnya membuat surat untuk Erwin agar segera menemuinya di kantor polisi. Namun ia tidak sadar, seseorang sedang membutuhkan bantuannya. Pak Pendeta maksa minta Alice karena menurutnya wanita udik ini adalah titisan iblis. Jadi ia perlu mensucikannya terlebih dulu sebelum menjadi petaka bagi warga desa. Singkat cerita, Rus membawa Alice ke rumahnya untuk menghindari orang-orang yang benci terhadap wanita asing ini. Mereka pun makin terlihat akrab di tengah kesunyian Alice yang gak bisa bicara. Das sind Aussie. Vielleicht könnt ihr lesen oder schreiben. Rus tidak mengerti akan perilaku Alice yang sebenarnya ingin memberitahukan siapa dirinya. Hingga Rus pun memintanya untuk segera tidur daripada gambar-gambar simbol gak jelas seperti tadi. Kemudian kita mundur lagi ke beberapa hari sebelumnya, biar kita tahu apa yang dialami Erwin si peternak sebelum Rus mendatangi rumahnya. Dimana kali ini Erwin kedatangan seseorang yang mengaku sebagai dokter hewan yang akan membantu meningkatkan produktivitas peternakannya. Mustang, bang, must. Hast du etwas ausgefressen, dass so einer wie du da... Von beidem. Akhirnya kita melihat sosok Albert yang memang hobi main senter matahari. Remaja yang gak bisa ngomong ini pun sudah biasa bantu-bantu di peternakan Erwin, sosok ayah pengganti sejak kematian orang tuanya. Dan untuk menyambut kedatangan si dokter, Albert memberikan fermentasi susu kambing hasil peternakan Erwin. Kembali kepada Rus yang sedang dilayani sosok Alice, si wanita cantik yang masih penuh tanda tanya. Dan karena alasan itulah Rus membawanya ke dinas pencarian orang, kali aja ia mendapatkan petunjuk tentang identitas Alice. Rus disuguhkan berkas orang-orang hilang di daerahnya yang sampai saat ini masih belum terungkap. Lalu dari sekian banyak orang yang menghilang, Rus salvok dengan seorang wanita yang begitu mirip dengan Alice. Cuma yang ia heran, menghilangnya wanita ini sudah 25 tahun yang lalu berbarengan dengan kematian 3 orang warga yang tewas karena kebakaran. Singkat cerita, Rus mencari petunjuk ke daerah si wanita yang dinyatakan menghilang itu. Lalu dengan menitipkan Alice ke Pak Wali Kota, Rus akan menemui seseorang yang mengetahui kejadian 25 tahun silam itu. Si mantan kepala desa begitu heran akan wajah Alice yang begitu mirip dengan warganya dulu yang dinyatakan menghilang. Lalu si Pak Tua menunjukkan insiden kebakaran yang diduga kuat adalah perbuatan si wanita yang mirip dengan Alice. Sejenak mereka pun berpikir liar apa mungkin Alice adalah titisan penyihir lintas waktu. Kommissar Martel, machen Sie das. Sambil menunggu Rus, Alice menunjukkan sosok Albert, si remaja pembuat patung hewan yang pernah ia temui. Namun suami Teres ini mana mengerti dan memilih untuk melanjutkan pekerjaannya. Alice yang berhasil kabur mendatangi Teres di tengah rasa lapar dan ketakutannya terhadap si pendeta. Sementara Teres takut wanita yang dianggap siluman ini akan menculik si jabang bayi yang sedang ia kandung. Gott segne dieses Blut an. Keine Angst. Singkat cerita, Rus tidak menemukan Alice dan si wali kota di tempat yang tadi. Lanjut, ia pun pergi ke rumah Teres untuk mencari di mana keberadaan Alice. Si wali kota memberitahu bahwa Alice sempat menyerang Teres, dan karena kejadian itu ia dan istrinya telah kehilangan calon bayi mereka.
Teres marah karena Rus malah mengurus wanita asing yang jelas-jelas membawa petaka bagi kehidupannya. Padahal sudah dari kemarin ia mengingatkan Rus agar membuang Alice dari desa mereka. Es tut mir so leid. Hau ab! Kembali kepada Erwin yang doyan nyeruput fermentasi takokak yang memabukkan. Sementara Albert yang hobi membuat patung seperti biasa melayani Erwin dalam hal apapun. Dan di momen yang membahagiakan ini, si dokter yang bernama Martin menyuruh Albert untuk mabuk bareng. Saat semua orang sudah mabok, Erwin menyuruh Albert membuat boneka jerami untuk dijadikan pelampiasan hasrat jadah mereka yang sudah memuncak. Sekedar pengingat lagi bahwa momen ini terjadi sebelum Alice bertemu dengan Rus. Erwin menjelaskan bahwa pembuatan boneka ini adalah sebuah tradisi yang biasa dilakukan para tukang mabok di daerahnya, di mana menurut kepercayaan orang-orang dulu, setelah dibacakan mantra khusus, boneka jerami akan hidup dalam wujud sesosok wanita cantik. Bahkan selain jago-nyangu, nyuci baju, gegeroh, dan beberes rumah, sosok bernama Senen Tunci itu bisa jadi pelampiasan hasrat jadah mereka. Setelah boneka berhasil dibuat, tiba waktunya Erwin komat kamit sambil berharap boneka ini menjadi sosok wanita cantik. Kembali ke Pak Pendeta yang sedang berpidato di upacara kematian anaknya Teres. Lalu ia mengingatkan para warga agar mengusir Alice jika bertemu dengannya. Karena menurutnya Alice adalah sosok penyihir lintas waktu yang kini sedang menjadi ancaman bagi daerah mereka. Lanjut, ia pun menunjukkan berita jadul yang menyebut Alice adalah pelaku pembakaran yang menewaskan 3 orang. Termasuk kematian puluhan tentara, belasan petani, yang kesemuanya adalah perbuatan Alice. Katanya, Ihr alle kennt das nicht. Beruhigt euch! di sela pidatonya, Pak Pendeta menawarkan buku endorsannya sebagai penangkal kekuatan jahat seperti Alice. Tapi bagi yang tidak mampu beli, ia menyarankan para warga agar menempelkan salib saja di setiap kusen rumah. Albert dikagetkan oleh keberadaan sosok wanita yang mereka pikir adalah jelmaan dari ritual Senen Tunci. Kemudian Martin berusaha mencari tahu akan sosok wanita yang ternyata adalah Alice. Singkat cerita, mereka memberi makan Alice yang mengenakan baju dari boneka buatan Albert. Akan tetapi Martin lebih percaya bahwa Alice adalah korban penculikan yang kabur dan bukannya sosok Senen Tunci seperti yang dikatakan Erwin. Terlepas dari omongan Martin, Erwin berniat untuk mengurus Alice minimal maksimal bisa menemani kesendiriannya yang seorang duda abadi. Ihre Wort. Tod keins ausbeinlah. Keberadaan Alice menghadirkan keseruan baru karena selain cantik, Alice adalah sosok penuh ingin tahu termasuk hal-hal dewasa. Lalu ketika ada kesempatan, Erwin membawa Alice ke dapur di tengah hasrat jadahnya yang sejak semalam tidak tersalurkan. Di tengah kebersamaan mereka, Albert tanpa sengaja melihat kelakuan sang paman. Sementara Erwin yang sudah gak tahan akhirnya mengeluarkan belalai begeng miliknya. Tapi baru juga sekali celup, Erwin kaget karena Alice kebetulan sedang datang bulan. Hingga ia pun buru-buru membersihkan belalainya yang sudah mirip si cepot. Terus yang masih belum menemukan Alice mendapatkan kabar akan kematian si mantan kepala desa yang ditemukan meninggoy. Katanya sih akibat serangan jantung. Lalu tak lama kemudian Rus mendapatkan berita tentang pelarian seorang buronan kasus pembunuhan yang tak lain adalah Martin. Warum sind die noch da?
Martin kesal karena Erwin masih bersama Alice. Terlebih ia takut jika sampai ada polisi yang mencari Alice yang ujung-ujungnya mengetahui persembunyian Martin di tempat ini. Lalu ketika ada kesempatan, Martin membawa Alice pergi agar menjauh dari tempat persembunyiannya. Spielen wir Versteck ist. Albert! Erwin bisa menebak bahwa Martin sudah pasti membawa pergi Alice. Lalu ia mengajak Albert untuk segera melakukan pengejaran. Martin menyuruh Alice untuk mendatangi sebuah desa daripada tinggal bersamanya. Ia pun memberitahu akan adanya sebuah desa yang pasti akan mau menerima Alice. Hey! Karena Alice tetap gak mau kabur, Martin akhirnya menyerah, asalkan diberi jatah nyelup oleh Alice. Lalu tanpa perlawanan, peraduk songkolan di tengah kebun pun akhirnya tak terhindarkan. Was machst du? Erwin dan Martin akhirnya baikan dan telah sepakat untuk menjadikan Alice sebagai pelengkap kebahagiaan mereka. Bahkan Erwin katanya akan mengajari Albert cara memperlakukan barang bagus seperti Alice. So mach in die Zunge. Fühlst du da oben Aufklärung, ha? Yah, baru gini doang titit Albert sudah memuntahkan protein duluan. Lalu setelah Albert pergi, tibalah waktunya para pejantan kesepian ini membombardir barang pecah belah Alice. Alice bersedih dan bercampur ngilu setelah semua lubangnya diacak-acak oleh Erwin dan Martin. Hingga ia pun akan menuntut balas dengan akan melakukan sesuatu terhadap kambing-kambing milik Erwin. Maju lagi ke depan ketika Alice menemui Russ setelah dirinya lolos dari kejaran Pak Pendeta. Di momen ini pun Alice tahu bahwa hanya Russ lah yang benar-benar sayang kepadanya. Tapi demi keamanan, Russ akan membawa pergi Alice sebelum para warga memergoki mereka. Pantesan desa kerasa sepi, ternyata para warga memang sedang mengintai Russ dan Alice yang ternyata sudah kabur. Lalu si wali kota dan para warga memaksa Russ agar mengatakan di mana keberadaan Alice. Tapi karena gak mau jawab, mereka dikagetkan oleh perbuatan Alice yang telah mengunboxing semua kambing milik Erwin. Lalu di tengah kekesalannya, Erwin akan mencari Alice yang kini entah berada di mana. Martin meminta Alice untuk jangan takut karena ia tidak akan melukainya. Bahkan ia akan membawa Alice ke tempat yang lebih aman sambil meminta maaf atas perbuatannya terhadap Alice. Setelah mengurung Alice di gudang, Martin menemui Erwin dan berbohong dengan menyebut Alice kabur ke arah gunung. Lalu tanpa berlama-lama, Erwin pun gercep melakukan pengejaran, padahal Alice sedang berada di dalam gudang. Setelah kecelakaan tadi, Russ bingung harus kemana lagi mencari Alice. Lalu tiba-tiba ia menemukan sebuah simbol yang sepertinya buatan Alice. Karena simbol di pintu sama persis dengan simbol buatan Alice yang setelah dipikir-pikir kok sama dengan simbol yang ada di buku si pendeta. Russ diam-diam memasuki gereja untuk mencari petunjuk karena ia merasa asal-usul Alice ada kaitannya dengan Pak Pendeta. Russ menemukan sebuah ruangan rahasia yang berada tepat di bawah gereja. Selain menemukan simbol yang sama, Russ pun menemukan satu lagi pintu yang lebih rahasia. Kali ini Russ menemukan sebuah boneka yang menandakan adanya anak kecil di ruangan tersembunyi ini. Tapi sebelum lanjut, kita kembali dulu kepada Erwin yang tentu saja gagal menemukan Alice. Sementara Martin kini sedang demam hebat akibat infeksi di bekas gigitan Alice waktu mereka aduk songkol kemarin. Kemudian Erwin menyuruh Albert membawakan obat di gudang, tempat di mana Martin menyembunyikan Alice.
Erwin kesal kenapa si Albert belum juga datang. Di saat itu pula Alice kaget karena yang ia hantam adalah Albert, si remaja baik hati. Erwin begitu girang saat menemukan sang pelaku yang telah menghancurkan peternakannya. Lalu sebagai hukuman ia akan membakar Alice tanpa mengetahui bahwa Albert masih di dalam gudang. Dengan melewati atap, Alice berhasil meloloskan diri. Lalu ketika Erwin akan menembaknya, ia melihat keberadaan Albert yang sedang terbakar hidup-hidup. Dengan penuh penyesalan, Erwin mengobati Albert yang mengalami luka bakar hebat. Dan untuk pertama kalinya, Erwin mendengar ucapan Albert yang memanggilnya dengan sebutan ayah. Papa! Erwin benar-benar murka karena menganggap Alice secara tidak langsung telah membuat Albert meninggoy. Lanjut, ia pun membawa Alice untuk memberikan hukuman yang paling menyakitkan. Amen. Verzeih mijn vader den jongste, Herr Pfarrer. Hier is hij verwezen. Rus kini mengerti kenapa Alice terus-terusan memberikan kode tentang Pak Pendeta. Lalu saat berada di kantor polisi, Rus menunjukkan foto wanita yang hilang yang tak lain adalah ibunya Alice. Jadi gini guys, Pak Pendeta terlibat cinta terlarang dengan seorang wanita sampai melahirkan Alice. Lalu setelah Alice lahir, si pendeta membakar rumah pelarian ibunya Alice hingga menewaskan 3 orang. Tapi meskipun ibunya Alice berhasil lolos, si pendeta berhasil menemukan dan menghabisi ibunya Alice dengan menjatuhkannya ke dasar jurang. Sementara Alice kecil dikurung si pendeta di ruangan rahasia. Sekian tahun berlalu, si pendeta selalu menugaskan juniornya untuk memberikan makan Alice yang tidak pernah mengetahui dunia luar, termasuk ibunya sendiri. Hingga suatu ketika, Alice yang sudah beranjak gede berhasil menghabisi pendeta junior dan keluar dari ruang rahasia. Kematian si pendeta junior direkayasa oleh Pak Pendeta agar terlihat seperti orang bundir, karena ia gak mau jika sampai rahasianya terbongkar oleh warga. Rus mendapat kabar bahwa Alice terlihat berlari ke arah gunung. Lalu tanpa berlama-lama, Rus pun cus menyusul Alice. Kembali kepada Erwin yang telah berhasil menyekap Alice. Teriakan Alice pun terdengar oleh Martin yang langsung berniat untuk menyelamatkannya. Martin yang sudah bertaubat tidak mau lagi melihat kematian seorang wanita di hadapannya. Jadi ia minta agar Erwin melepaskan Alice sekarang juga. Rus masih saja tidak menemukan siapapun seperti terakhir kali ia ke rumah Erwin. Cuma yang ia temukan hanyalah obeng bekas lemparan Erwin seminggu yang lalu. Setelah terkena tembakan, Erwin akhirnya terpaksa melepaskan Alice yang ia anggap manusia jadi-jadian. Keadaan ini dijadikan kesempatan oleh Alice untuk menuntut balas. Kematian Erwin membuat Martin teringat akan dosa di masa lalunya yang pernah menghabisi pacarnya sendiri. Hingga ia pun gak mau menambah dosa dengan menghabisi Alice. Lalu apa yang terjadi dengan Alice dan Martin? Kita kembali lagi kepada Rus yang akhirnya bertemu dengan Alice. Rus pun merasa terharu bisa kembali bertemu tanpa mengetahui kekacauan di tempat ini seminggu yang lalu. Di tengah kebersamaan mereka, Alice ingin menunjukkan Albert kepada Rus. Karena sejak kekacauan seminggu yang lalu, Alice menempatkan Albert dan yang lain di tempat khusus. Alice ternyata sudah menjadikan penghuni rumah Erwin menjadi boneka jerami. Jadi gini guys, semenjak kematian Albert dan Erwin, Alice cuma tinggal berdua dengan Martin. Lalu ia pergi ke desa berharap bisa menemukan bantuan. Nah,
Nah, jadi nyambung kan? Lalu setelah pertemuannya dengan Alice, Ruth jelas gak mungkin menemukan Erwin karena mereka sudah tewas dan telah menjadi boneka jerami. Sementara tangan yang kita lihat tadi tak lain adalah tangannya Martin yang sudah dalam keadaan sekarat. Ruth benar-benar tidak menyangka Alice adalah sosok psikopat yang telah menjadikan kulit Erwin dan yang lain menjadi boneka jerami. Hingga ia pun kecewa terhadap Alice yang tadinya begitu ia sayangi. Sementara Alice tak luput dari rasa kecewa setelah melihat sikap Ruth kepadanya. Bahkan ia sudah putus asa karena tidak ada lagi yang peduli kepadanya. Singkat cerita, Ruth mencari keberadaan jasad Alice yang memilih bundir lompat ke dasar jurang. Tapi daripada ketemu, ia malah menemukan jasad Erwin CS yang sudah dikuliti. Ruth tidak tahu lagi harus berbuat apa setelah semuanya jadi kacau seperti ini. Hingga ia pun memilih bundir juga daripada menanggung beban atas rasa bersalahnya. Buat yang masih belum paham, film ini berawal dari perbuatan jadah seorang pendeta hingga lahirlah sosok Alice yang keberadaannya tidak diinginkan. Sekian lama dikurung, Alice pun berhasil keluar meskipun masih dibayang-bayangi kekejaman sang ayah. Makanya, ia selalu takut akan simbol-simbol gereja yang mengingatkan Alice kepada ayahnya. Lalu setelah berhasil keluar dari ruang rahasia, Alice mencari perlindungan, tapi malah ke tempat Erwin yang sedang mengharapkan kehadiran seorang wanita. Nah, di tempat inilah Alice mengalami banyak drama mulai dari perlakuan jadah, kekejaman Erwin, dan mendapat perlindungan dari Martin. Lalu setelah kematian Albert dan Erwin, Alice turun gunung dan bertemu dengan Ruth si polisi baik hati. Namun setelah semuanya terungkap, kepolosan dan kesadisan Alice membuat Ruth kena mentol. Lalu siapa sosok yang menyerupai Albert di lokasi jasad Erwin CS ini? Apakah orang yang mirip saja atau jurig jarian? Komen ya. Segitu saja untuk klip dan review kali ini. Terima kasih dan sampai jumpa. Something that is bottomless. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small.